Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Sallu alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Yang dalim kuntun tuha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bi qalbihi ka'amamihi ru'yatun tabatat wa la yura athara dhillu fi alani Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'isat wa la yura athara dhillu syamsi dufatani Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yada bimukhtatani Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sofa fazatakun amina min syarri narin wa sarokin wa min mahani Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Ya karami. Rasulullah salamun alaika ya rafi'an syani wa daraji ya Rasulullah Salamun alaika ya rafi'al syani wa daraji. ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wa Danu daraji. jiranum bidal harami haramin li hasani wal hasani Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wa Kanu daraji. min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wa daraji. Kullu baitin anta
sakinuhu laisa muhtajun ila suruji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'asyani wa Ahlu baitil Mustafa turi hum amanul ardi fadakhiri. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'asyani wa Sabihu bil anjumi duri misla ma qad jaa fi sunani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa Rabbi darabi. fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa darabi. Wamitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa darabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa ya amjad wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau ansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bisadati tahaqqaq li syarati azatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bihaqi aulana syafi'il khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahumma shalli wa sallim Rasulullah. wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadrati man arsalahu rahmatan lil alamin wa syafi'il mudhibin sadiqil wa'dil amin imam al malaikatil muqarrabin wa nasihin ma'in sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala kulli minhum wa sahbihi ajma'in ila huduri arba'atil khulafair rasyidin
سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين ثم إلى حضور عشرة المبشرين بالجنة ثم إلى حضور أزواج رسول الله الطاهرات سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء ومعاني ثم إلى حضرة سيدنا الحمزة وسيدنا العباس ثم إلى حضرة سبطين سيد الحسن وسيد الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع أهل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين ووصول إلى حضرة المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى حضرة الفقيه مقدم محمد علي بن بعلوي جميع سادتنا من أبي علوي ووصولهم وقرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ورضي الله عنه ثم إلى حضور جميع أهل بيت رسول الله ووصول إلى حضرة سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله على إدريس الأكبر ثم إلى حضرة سيد الحبيب أبو بكر العدني ثم إلى حضرة الحماني بن أبو بكر السكران ووصولهم وقرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى حضور مشايخنا ومشايخ جميعا ثم إلى حضور آبائنا وأم آبائكم جميعا ثم إلى حضور من أحيا بسنة وجماعة رسول الله الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضور جميع أهل بيتنا جميعا يا الله يا أرحم الراحمين ويا عزتنا يا الله يا أرحم الراحمين بجاه المصطفى رسول الله الطاهرين الطيبين لله الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bial qur'an wa tantaliqu bial usub wa talinu bial su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub Allahumma ighfir lana jami'an ya arhamar rahimin ya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma zidna ilman na'rif bihi awamiraka wa nahyaka waghfir lana maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa atina hikmah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa nasirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu nufarriqu bainal haqqi wal batil wa ila siratin mustaqim wa ila hidayatil qawim wa ila sunnati rasulihil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mun'imu bi kamali sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara yang sama-sama kita memuliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang benar-benar kita nyatakan dengan perbuatan kita. Jadi syukur itu ada 3. Yang pertama diiktikadkan di dalam hati. Pertanyaannya iktikad dalam hatinya udah benar apa kagak ini? Ya. Kemudian diucapkan dengan lesan. Nah, kemudian setelah diucapkan dengan lesan diejawantahkan dengan perbuatan. Jadi orang-orang yang kemudian bersyukur adalah orang-orang yang di dalam hatinya sudah benar dia. Sudah benar dia di dalam hatinya untuk mengejawantahkan rasa syukur, kemudian kesyukuran itu diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tangannya ini loman. Ya, tangannya loman, bukan cuman apa? Bukan cuman ucapin alhamdulillah doang, tetapi ya wa bi amwalihim yunfikun, dengan apa yang mereka punya kemudian dia bersedekah, dengan apa yang dia punya dia jawantahkan rasa terima kasihnya ya kepada orang lain, berbagi dan berbagi. Nah, ini kemudian mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita atau takdirkan kita menjadi minasyakirin. Jadilah kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang bersyukur. Ini hari ini jangan sampai kemudian kita kikir. Hari ini jangan sampai kemudian kita egois timbul. Ya. Apalagi hari ini ada yang namanya apa?
ada yang namanya ujian. Ujian bukan cuma bagi orang-orang Islam, ya, tetapi juga ujian bagi orang-orang yang bukan orang Islam. Ya, hari ini Islam diadu kebenarannya. Ya, Islam lagi diadu nih, bener apa kagak nih Islam nih? Ya, kalau Islam memang benar-benar agama dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Islam adalah agama-agama yang sebenar-benarnya the way of life, ya. Satu-satunya apa namanya? Jalan keluar untuk mengentaskan daripada masalah-masalah yang ada di dunia ini, maka hari inilah waktunya. Ya. Orang-orang hari ini berbondong-bondong mencari kebenaran. Ya. Dari dulu orang-orang mencari apa itu kebenaran. Nah, sekarang ini sedang dibuktikan kebenaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui al-Islam. Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari, bukan hari ini aja. Ya, orang berkutat dengan kebersihan, sanitizer dan segala macamnya. Ya. Sekarang bingung sekarang ini. Tadi saya bicara, ya. Masjid disemprot sama apa? Sama disinfektan. Disinfektannya 70% alkohol. Sementara kita tahu yang namanya alkohol itu haram hukumnya kalau kena sesuatu ataupun hal yang kemudian kita pakai buat beribadah. Ini bagaimana ini? Ya. Nih sekarang sedang terjadi polemik hari ini. Ya, sedang terjadi polemik. Ya, satu kebersihan, yang kedua kita pakai benda yang haram. Ya. Ini benda haram ini. Apa kemudian saudara-saudara kita yang ilmunya udah tinggi ini kagak berpikir apa? Ya, kalau di tempat lain mungkin boleh lah. Tapi kalau yang namanya di masjid, Masya Allah. Masjid disemprot apa? Disinfektan yang di dalamnya apa? Alkohol 70%, ente bayangin. Padahal dibilang qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit banyaknya sama. Oh. Ini kan buat kebersihan. Ya kalau kebersihan kalau disengajakan terus-terusan emang nggak ada lagi. Emang nggak ada lagi kemudian kita untuk menuju kepada kebersihan, kemudian kita lawan dengan hal yang bukan najis. Ya. Sirih, ente tahu sirih? Sirih itu disinfektannya itu tinggi itu untuk mencegah orang mendapatkan kuman dengan sirih, dengan temu-temuan, dengan hal-hal yang masih banyak selain daripada alkohol masih banyak. Kenapa kemudian kita cari belum apa-apa kita udah pakai alkohol? Bapak-bapak ABRI alhamdulillah udah buat itu. Ya dengan karbol, yang biasa-biasa ya karbol, terus apa lagi tuh? Wipol, Superpel, itu kenapa? Ya, Indonesia ini disayang sama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hal. Ya, panasnya nggak terlalu panas, betul. Dinginnya nggak terlalu dingin. Kemudian apa lagi? Banyak hal yang kemudian membuat Indonesia ini lain daripada yang lain. Coba lihat. Kayaknya orang-orang kaya aja yang kebingungan sama virus corona, orang-orang miskin mah biasa aja. Ya, belakangan ada yang namanya tes daripada penyakit corona. Satu orang 1.200.000 yang dibayangin. Daripada bayar 1.200.000 mendingan buat makan. Ini bingung kita ini. Ya, jangan sampai kemudian dengan ini semua malah menjadi gugur keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang penting kita udah tawakal. Apa sih artinya tawakal? Tawakal itu artinya setelah kita berusaha ya semaksimal mungkin, nah diakhiri dengan apa? Dengan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah bersih, hidup kita udah bersih. Ya, cara hidup kita udah bersih. Insya Allah yang namanya orang Islam semuanya bersih. Nggak ada yang namanya orang Islam itu nggak bersih. Coba bayangin pagi-pagi udah wudhu.
Ya, sholat subuh udah wudhu, ya. Habis berhubungan suami istri, kemudian kita mandi besar, ya. Bukan cuman kubul dan duburnya saja dibersihkan, tetapi juga seluruh badan dibersihkan. Coba, cuman konsep Islam doang yang kayak begitu. Ya, orang-orang di luar Islam, maaf, saya sampaikan, apa ada konsep mandi besar? Mandi adas besar gitu, selain Islam ada nggak? Jadi jangan takut, jangan takut. Ada ulama yang mengatakan kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan ibadah, itu yang namanya di tubuh kita itu dikelilingi oleh cahaya-cahaya, ya kan? Nggak tembus sama apa? Sama virus-virus itu. Jadi jangan takut kita sebagai orang Islam, kayaknya takut banget. Ya. Ya. Udah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih ada jamu. Ya, masih ada temulawak, masih ada jahe, masih ada lengkuas, masih ada madu, masih ada hujan. Alhamdulillah kemarin kita dihujanin. Tuh. Dengan hujan, hal-hal yang jelek rontok. Tuh. Kemudian habis itu dipanasin lagi, mati dah yang namanya virus tuh. Hebat Indonesia. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau orang tahu, orang bakalan pindah ke Indonesia. Sebab kenapa? Al-jawu tabi'i. Ya, itu yang namanya cuacanya nggak ekstrim banget, nggak dingin banget, nggak panas banget. Tuh, cuman ada di mana? Di Indonesia. Tuh. Batang aja dituncap jadi tanaman, bro. Oh, di tempat-tempat lain bingung. Ya. Makanya alhamdulillah. Jadilah kita sebagai orang yang baik. Ya, baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah. Cuman ada dua. Hablun minallah dan hablun minan nas. Bagaimana caranya kita bermasyarakat yang baik? Udah ikutin aja dah. Orang disemprot-semprotin, kita disemprot-semprot juga dah, enggak apa-apa. Ya. Tapi bukan gara-gara disemprot itu kemudian kita terbebas dari hal bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang menyampingkan sebuah virus yang setiap saat, ya, akan membawa kita kepada jurang kejelekan. Virus dosa namanya. Kita takut sama virus corona, nggak takut sama virus dosa. Nggak apa-apa mati gara-gara corona, yang penting nggak mati gara-gara suul khotimah aja. Sayyidil Habib Aba Lutfi bin Hashim bin Yahya mengatakan, emangnya virus corona temennya Israel apa? Ya, enggak ketukar orang mati. Kalau mau mati aja. Salaman pakai ginian. Salaman. Cipiki. Gambarkan orang-orang dulu, masya Allah, orang-orang dulu ludahnya diminum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya darahnya diminum sama sahabat. Nah, salah satu sahabat waktu lagi habis ngebekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya, mau dibuang kemana? Aku mau buang ke sebuah tempat yang orang lain nggak bakalan lihat. Dia datang ke sebuah tempat yang anak tengok melihat, habis itu dia minum darah Rasulullah. Sudah, engkau buang kemana? Ke perutku. Nggak ada orang lihat. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul? La tamassuka syai'un wala fajirun dunya wal akhirah. Kau ya semenjak ini tidak akan kau akan terbebas dari kesulitan dunia dan akhirat. Makanya ya kita belajar yang namanya sifat 20 akidah orang-orang terdahulu min ahli sunnah wal jamaah. Ya, dengan ini nih ya, karangan Habib Utsman bin Agil bin Yahya ini, dengan ini mereka berhasil dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mereka benar-benar berakidah, akidah mereka mantap, kuat, putus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baru sampaikan, percuma yang namanya doa. Saya mau sampaikan ini. Percuma doa. Kalau nggak dilandaskan dengan yakin, mau doa apapun, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya. Banyak doa-doa dari ulama-ulama. Tapi kalau nggak dilandasi dengan satu hal apa? Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada gunanya itu doa. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, baca setiap subuh tuh. Ya, tapi buat apa dibaca kalau seandainya i'tiqad kita nggak jazim muwaffaq pada ilmu? Nggak kemudian kita punya i'tiqad yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bohong, nggak ada apa-apanya tuh doa. Habaan mansura. Sia-sia. Ya. Yang punya sakit siapa? Babil. Yang punya sakit tanda tanya siapa? Babil. Yang punya sakit Allah. yang punya sakit Allah, yang punya kesembuhan siapa? Allah juga. Allah yang memberikan Anda cobaan berupa sakit. Nanti Allah suatu saat akan cabut itu. Ya, Babil ikhlas di dalam mendapatkan rasa sakit ini, maka daging-daging yang kemudian timbul dari kesembuhan ini akan menjadi daging yang akan menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, kemudian kita ikhlas, maka dari daging-daging yang kemudian Allah barukan, diperbaharui daging itu, maka akan timbul daging-daging yang akan membawa diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau seandainya dengan sakit itu kemudian Allah matikan kita, ikhlas kita, redho kita dengan sakit itu kemudian Allah matikan kita, maka Allah Subhanahu wa taala jamin mati kita mati husnul khotimah. Nggak ada yang kemudian jelek. Mau apa? Mau sembuh, Allah Subhanahu wa taala berikan ketaatan tambah. Mau mati, Allah jadikan mati kita husnul khotimah. Jangan takut sama mati. Buat apaan takut sama mati? Sia-sia kita belajar sifat 20. Ya, nanti kita akan belajar sifat qadirun. Apa tuh qadir artinya? Qadir artinya yang maha sedia. Ya, dia bisa berkehendak apapun yang dilakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala berkehendak semaunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada yang berada di makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menginginkannya. Tuh. Waduh begini, ada begini, ada wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun artinya berkata-kata maka mustahil kelu dalilnya firman Allah taala wa kallamallahu Musa taklima artinya berkata-kata Allah taala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia baik-baik memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan
sebutan Allah Ta'ala jua adanya. Ya, sebelumnya kita sudah berbicara tentang kalam. Kalam artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ada yang ngomong Al-Quran adalah makhluk Allah, maka syirik dia. Ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat namanya kalam, artinya dia berbicara. Salah satunya yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyengajakan dirinya kemudian berbicara sama siapa? Sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ingin melihat Allah. Andur mada kaifa araka ya Allah. Aku ingin melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa engkau melihatku. Kalau tarani, nggak bakalan engkau bisa melihatku. Kemudian Nabi Musa, ya begitulah tipikal kita seperti begitu, orang penasaran. Ya. Nabi Musa kemudian penasaran, ingin melihat benar-benar bagaimana Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau lihat gunung itu. Fa'in istaqarra makana, kalau seandainya tetap dia gunung ada di situ, maka engkau akan melihat aku. Nabi Musa melihat ke gunung tersebut, gunung itu hancur berantakan. Baru setelah itu apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, aku mendolimi diriku sendiri ya Allah. Ya. Jadi yang namanya Musa dikatakan sebagai kalimullah, ya, sebagai orang yang bercakap-cakap dengan Allah, hanya bercakap-cakap waro'ah hijab. Ya, Nabi Musa hanya bercakap-cakap di belakang hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berkata dan dia mendengarkan kalam Allah. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibn Abdullah berbicara, Rasul melihat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ya. Jangan dibandingkan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Gak ada apa-apanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan mana yang lebih mulia daripada Nabi Musa sama terompahnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih mulia sandalnya kanjeng Rasulullah ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kalau Nabi Musa ya tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara terompahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nempel kepada sesuatu yang suci, akhirnya bisa bertemu dengan Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa, kalau begitu mendingan aku jadi hambamu, nanti aku bisa jadi umatnya Rasulullah saja kalau begitu caranya. Makanya kita bersyukur kita menjadi hambanya Allah, kita menjadi umatnya Rasulullah. Ya. Bahasa kalam ini menunjukkan bagi orang-orang yang imannya mu'taqid Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata, maka baik-baiklah kita memberi zikir. Ya. Hari-hari ini ulama-ulama telah memberikan kita banyak apa? Banyak al-azkar, banyak zikiran-zikiran yang kemudian menjadikan diri kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, apalagi lah siama hari ini nih, ya. Pangarsa guru kita Kiai Haji Uci Turtusi
mengatakan kalau mau keluar rumah menghadap ke depan baca bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Menghadap ke belakang baca bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Menghadap ke kanan baca bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Menghadap ke kiri baca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sekali lagi biar nyencak di dalam hati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca tiap-tiap mau keluar rumah, menghadap ke depan rumah, menghadap ke belakang rumah, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Insya Allah dan mara bahaya yang datang dari langit, yang datang dari bumi, dan yang datang dari sekeliling kita. Amin. Nih, salah satu daripada faedah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat kalam. Banyak-banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di perjalanan. Ya, selain kita ngucapin di depan rumah, lagi di perjalanan kita jadiin zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadiin apa? Jadiin zikir. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita hidup kita jadi hidup yang ibadah. Betul? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita mati kita mati ibadah. Ya. Ini ya, bagi orang-orang yang imannya mu'taqid. Apa tuh imannya mu'taqid? Benar-benar jeceng, benar-benar putus imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru faedah yang namanya doa. Buat apa doa kalau seandainya kemudian iman kita nggak ada pada Allah? Iman kita doa gara-gara kita takut sama COVID-19. Ya, doa itu gara-gara kita takut sama Allah. Jangan kita takut sama COVID. Apa itu? Corona. Sini, secangkir. Saya minta secangkir virus corona. Saya minum. Mudah-mudahan saya selamat. Amin. Gak usah banyak-banyak. Secangkir aja dah. Ada nggak yang nawarin? Cangkir kopi aja biasa deh. Secangkir COVID. Secangkir COVID. Ya. Cangkir virus corona. Ya. Kasih ke saya yang minum sendiri. Insya Allah nggak apa-apa saya. Takut banget sama yang namanya. Ya. Taruh saya di suatu tempat, saya minum tuh yang namanya segini dah, nggak usah banyak-banyak. Segini nih, virus semuanya segini. Saya yang minum, insya Allah nggak apa-apa. Ya, Allah, saya punya Allah. Ya. Mari sama-sama. Tambah lagi pengetahuan kita dengan qadirun. Sifat kudroh. Dari sifat kudroh. Artinya maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa
bahwasannya ia baik baik takutnya pada Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Qadirun dalilnya sama seperti halnya Kudro punya dalil yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang yang beriman dia mengerjakan amal soleh di depannya sejengkal ini makin kuat dia punya keimanan, makin jauh itu yang namanya jengkalan cahaya. Liputin 10 orang di depan ente itu terjangkit virus semuanya. Hacik bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng megang ente, insyaallah ente enggak apa-apa. Ya. Ane sampein enggak apa-apa, kenapa takut? Ya, Al-Muhyi huwallah. Al-Mumit huwallah. Ya. Yang memberikan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah, yang kasih kita tekbal Allah. Apa lagi? Allah kasih kita tekbal. Nih kita kagak tekbal nih sama dosa nih. Sama dosa kita kagak tekbal. Ya. Kalau sama yang kayak begitu insya Allah dah. Ya, apalagi kalau udah mandi di sumur. Iya. Ya. Guru sekumpul ngajarin. Nih saya sampaikan. Guru sekumpul ngajarin kepada kita. Mau dilaksanakan, ayo sama-sama kita laksanain. Malam Jumat ada hujan. Ya. Malam Jumat ada hujan tadangin. Tuh, hujan tadangin, habis itu air bacakan padanya, ya. Bacakan pada air tersebut surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian bacain Mu'awizaten. Bacain Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas, syifaan min kulli da. Ini adalah penyembuh dari segala sesuatu penyakit. Kasih kepada anak, kasih kepada istri, kasih kepada keluarga. Allah tuh, ya, dengan kudrat dan irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan segala sesuatu ma khalaqallahu illa bil haq. Ya, tidak ada yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa? Kecuali ada benernya. Hati yang namanya sekarang ini virus, ya, sama di luar muhrim sekarang udah kagak mau salaman jadi begini. Ya emang dari dulu juga begitu. Sama bukan muhrim kita harus bagaimana ya? Ya dari jauh kayak begini. Ya ini kagak sama laki-laki. Kalau sama bukan muhrim, nah begini nggak apa-apa. Dari dulu itu mah nggak usah pakai diajarin. Kalau itu mah udah dari dulu kayak begitu modelnya. Ya, jaga kebersihan orang Islam aja diajarin. Jauh-jauhin najis. Orang Islam diajarin kagak? Nggak usah diajarin. Kenapa? An-nadhafatu minal iman. Terlepas ini semua ada politis atau tidak politisnya, wallahu alam bishawab. Yang penting sebagai orang Islam, ayo jawatakan kalimat qadirun ini. Ya, sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, ya, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Mau dijadiin bersih semua bersih sama Allah nih. Mau dijadiin sakit semuanya, biar kata pakai disinfektan. Ya. Tuh. Makanya mari sama-sama kita yakinin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha daripada segala yang maha. Ya. Selanjutnya, yuk. Muridun artinya menentukan maka mustahil yang tertekan dalilnya
Dalilnya yaitu dalil sifat irodah adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia baik berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat dan menolak segala pahala dunia akhirat adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan, wahai manusia, aku ini baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau engkau ngikutin jalur, engkau ngikutin rel yang aku telah tentukan, engkau bakalan jadi baik. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya manusia kagak mau ngikutin rel yang sudah ditentukan Allah, rel yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya, ikuti Rasulullah, sama saja engkau mengikuti Allah. Ikuti an-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, jangan makan bangke, kecuali bangke yang emang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW udah tentukan. Apaan? Fil bahri hillu maitatuhu. Ya, tuh, yang namanya lautan, ya bangkainya bagaimana? Bangkainya halal dimakan, kecuali kapal selam, itu pun keras. Siapa yang mau makan kapal selam? Terserah. Ya, jadi boleh apa yang diperbolehkan oleh Allah silakan. Tapi kalau segalanya yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dimakan. Ya. Babi kenapa kagak boleh dimakan? Ada cacing pitanya di situ. Anjing kenapa kagak boleh dimakan? Daging, darahnya dan segala macamnya haram hukumnya. Ya. Ada segala sesuatu yang harus, yang tadinya haram bisa jadi halal. Ada tadinya haram bisa jadi halal. Bagaimana caranya? Ada di dalam fikih. Ya. Ikutin. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jalur. Ini jalur, ikutin, maka engkau akan selamat, bukan cuma di dunia, tapi nanti di akhirat kau akan selamat. Nah, ini dikit lagi. Saya cuma mau sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ayo, kalau sholat baca alam nasroh. Ya, yang kedua baca apa? Idza jaa. Kenapa? Ente tak tahu sendiri. Ya, saya nggak mau sebutin hari ini. Nanti kita akan rasakan bareng-bareng. Ya, baca aja alam nasroh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na fa inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyak rakaat pertama baca al-insyirah, rakaat kedua baca apa? Idza jaa. Baca insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan takdir yang baik buat kita. Amin. Ya. Lanjutnya alimun artinya yang mengetahui maka mustahil yang jahil dalilnya yaitu dalil sifat alim artinya dalil sifat alim
dalil sifat alim adanya maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahilan dunia akhirat adanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Alim. Ya, dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Ya, apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya. Gak bakalan kita bisa bersembunyi. Bagaimana kita mau bersembunyi? Orang ada makhluk Allah di sebelah kanan, di sebelah kiri kita. Namanya siapa? Raqibun wa atid. Tuh, ada raqib, ada atid yang kemudian apa? Menjadi yang melihat kita. Kanan kiri kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin dosa, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, nanti di sebuah pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala yang punya, ya, mulut sudah tidak bisa berkata-kata, ya, mata bakalan berkata-kata, tangan berkata-kata, kaki berkata-kata, kemaluan kita berkata-kata nanti. Masya Allah. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu ketika mulut dikunci sudah. Ya, mata bakalan ngomong, diliatin apaan aja. Ya. Kaki bakalan ngomong kemana aja kita melangkah. Ya, tangan bakalan ngomong apaan aja yang kita pegang. Jangan cuman itu, hati kita bakalan ngomong. Masya Allah. Mulut bisa kita ngucap iya, tetapi di dalam hati kita ngucap tidak. Masya Allah. Ini yang kelihatan, mata kelihatan sama manusia, ya, tangan kelihatan sama manusia, ya, kaki kelihatan sama manusia, semuanya bisa kelihatan. Hati, siapa yang tahu? Nanti hati bakalan ngomong. Ya, aku ada di masjid. Ya, aku ada di masjid, ya Allah. Tetapi hati ini tahu jalannya kemana. Ya. Hati, ya, hati ada di mana-mana. Badan mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini hatinya kagak. Makanya yang namanya rukun dalam sholat itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ini yang banyak-banyak orang lupa. Ya, qauli yang pertama apa? Ucapan. Allahu Akbar. Kemudian fi'li. Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah di dalam hatimu juga mengucapkan Allahu Akbar? Innallaha ala kulli syai'in Innallaha ala bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mustahil Allah Subhanahu wa taala jahil. Allah enggak jahil, Allah mengetahui. Wa matas putu min warqatin ila ya'lamullah. Allah Subhanahu wa taala tahu. Tes. Itu tuh romoh. Ada sabang tuh, di dalamnya ada apa enggak tahu. Kita enggak ngerti udah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngerti. Ya, ugat-ugat, ugat-ugat. Cacing di dalam tanah, kita lagi berdiri ini di sini ada cacing di dalam. Allah tahu. Kita maha bodoh. Ya, kita maha bodoh. Termasuk virus corona. Apa virus corona nggak punya mata?
Virus corona itu makhluk Allah. Dia tahu mana yang harus gue sakitin sama yang gue kagak sakitin. Gue bakalan sakitin siapa yang diizinin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus gue sakitin. Ya. Benar ini. Ini hak ini. Makanya saya omongin, jangan segini kasih saya, kurang. 2 gini, saya minum bareng-bareng. Ini virus corona semuanya. Bismillah saya minum, insya Allah saya gak apa-apa. Ayo saya tantangin dah. Takut banget. Enggak bakalan berpengaruh sama saya. Enggak ada apa-apanya. Ya, sama kiai-kiai mah udah putus semuanya. Kiai-kiai yang benar-benar, ya, benar-benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dorun, yang memberikan bahaya, yang memberikan manfaat. Jangan segini. Segalon. Kasih virus segalon, jangan banyak-banyak. Segalon kasihin. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi minuman sama kita. Ini takut kemana-mana. Ini loh. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo. Wah, apalagi sama orang-orang soleh, apalagi sama Rasulullah. Ya. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Setan takut 40 langkah Sayyidina Umar gua ketemu. Enggak berani gua sama Sayyidina Umar. Apalagi sama Sayyidina Rasulullah. Di dalam nih, aneh mau sampaikan. Manusia itu nur ala nur. Manusia itu ini sebenarnya belum, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Manusia itu nur ala nur. Yang pertama jasad. Jasad ini dari apa? Dari tanah. Tanah ini dari apa? Dari air. Air ini dari apa? Dari angin. Angin ini dari apa? Dari api. Api ini dari apa? Dari cahaya. Sementara roh dari cahaya. Berarti cahaya numpuk cahaya. Nih badan manusia. Ya. Cahaya, udah ketemu cahaya. Kemudian kita pakai cahaya, bermandikan cahaya. Namanya apa? Agama. Supaya cahaya ini tetap di dalam cahaya, maka cahaya harus bersama cahaya. Namanya agama. Pakai agama, maka engkau akan terus dilengkupi cahaya. Tergantung cahayanya mau hitam, mau putih, mau ungu, mau merah. Itu tergantung Anda. Kalau benar-benar Anda melaksanakan agama ini dengan sidqul mahabbah, maka cahaya itu akan terang benderang. Sifat cahaya membakar. Yang jelek-jelek kena cahaya bagaimana? Kebakar. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan takut. Kita ini nur ala nur. Cahaya di atas cahaya yang Allah telah takdirkan kepada kita semuanya. Nanti kita akan kembali kepada sang cahaya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ya, guru-guru kita nggak capek-capek, ya, mau menyampaikan sebuah kalimat bagaimana caranya kita dari ngaji ke ngaji supaya kita takwa kita itu bertambah kepada Allah. Allah, nggak ada lagi. Hari ini orang udah pada kebingungan. Anak lah disuruh berhenti sekolah 14 hari. Tuh pabrik tuh suruh berhenti. Aduh. Anak disuruh sekolah berhenti. Ya. Bukannya belajar malah main game, main warnet. Ya. Jadi solusi yang nggak benar. Kalau menurut aneh solusi yang kurang benar, kurang bijak. Ya, sekolah aja. Sekolah, banyakin ngaji. Ya, baca 420. Allahu wujud idam baqo. Khalafatul lawaishi yamu binafsihi
semuanya jazim, wafat pada ilmu semuanya. Apaan corona? Cik, anak kita bisa bilang begitu. Apalagi orang-orang tuanya. Woi, yang punya hidup Allah, yang punya mati Allah. Atau belajar aja Pak Guru. Ajib. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya bodoh siapa? Allah. Kita mah wajibnya cuma belajar doang. Ya, tahu apa kata tahu mah bagaimana Allah. Ya, sekarang kita belajar. Cuman bagaimana caranya kita belajar? Udah, untuk mendapatkan keyakinan tuh. Kita nggak bisa bayangin kalau keluarga kita kemudian punya keyakinan seperti begini. Kita nggak bisa bayangin kalau anak-anak kita punya keyakinan seperti begini. Ya, nah, itu aja lu pada takut katanya. Anak kita bisa bilang begitu. Oh, ini masya Allah nih, bapaknya hebat ini. Gurunya pasti lebih hebat. Ya, mudah-mudahan keluarga kita semuanya punya etikot yang kuat. Amin. Ya, diawali dengan kita yang punya etikot kuat. Ya, kemudian anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya punya etikot yang kuat. Amin. Ya Rabbal alamin. Saja mungkin nanti insya Allah kita masuk kepada kalimat hayyun. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Inna natawassalu bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa natasyaffa'u bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa la tadabbiru bi hadunub wa tuslihu bil qulub wa mantaliqu bil musub wa talidu bi su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, keluarkan kami ya Allah dari bala malapetaka ya Allah, yang kemudian menggelisahkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang amin dan mutmainnah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, istri-istri kami punya etikot yang kuat kepadamu ya Allah ya Rahmanir Rahim. Jauhi bala malapetaka ya Allah pada kami ya Allah, pada guru-guru kami ya Allah. Sehatkan, afiatkan tubuh mereka ya Allah, sehingga bisa mendidik kami zahir dan batin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini manfaat dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum wa yahdikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.